Tiga. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا بما في علوم في الدارين الأنقال التاسع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Hadis yang ke-125 masih dalam bab banyak cara untuk melakukan kebaikan. Hadis yang ke-125 datang dari sahabat Nabi Muhammad yang bernama yang kita kenal Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar. Beliau mengatakan dari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu mempunyai 70 cabang lebih, ya. Au bid'un wa situna syu'bah, atau 60 cabang. Bid'un di situ itu kalimat biasanya menunjukkan antara 3 sampai 9, ya. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dari sekian banyak keimanan tadi, ya, yang paling afdal, paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu pun sebagian daripada keimanan. Nah, ini kalimat kayak la ilaha illallah memang kalimat luar biasa, ya. Sampai disebut itu barang siapa yang membaca la ilaha illallah, ya, membaca la ilaha illallah, la-nya itu dipanjangin, la ilaha illallah, ya, maka orang tersebut akan dimintakan oleh malaikat Allah agar si pembaca ini diampuni, ya. Bahkan ketika seorang hamba itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la itu dipanjangin, nah itu arasnya Allah itu goyang. Kenapa goyang? Karena sampai ditanya oleh Allah, kenapa goyang? Karena arasnya itu meminta kepada Allah agar si pembaca ini diampuni dosanya. Kalimatnya ringan, tapi kadang-kadang masih berat untuk kita amalkan. Ya, kalau kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimat yang ringan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan paling rendahnya. Nah, ini amalan baik yang sering kali kita anggap biasa-biasa aja. Melihat ada gangguan di jalan, pura-pura enggak tahu. Bukan ulun juga yang jatuh. Di jalan ada batu, malah ke pinggir. Nggak dilewatinya aja. Nggak ada rasa stopkan sebentar. Atau tetap berjalan tapi kakinya sambil tendang dikit kan yang gangguan. Tak juga. Aja. Nah, itu baginda Nabi Muhammad, beliau pernah menceritakan itu di sorga itu ada seorang laki-laki yang dia itu diberikan kebebasan oleh Allah, bisa mampir dari surga pertama sampai surga yang paling hebat, itu bebas. Touring kan? Free. Jadi diberikan kebebasan oleh Allah, bisa keliling sana, masuk surga ini bisa sana, bebas. Dia terbang kata Rasulullah dengan menggunakan sayapnya. Ketika ditanya oleh sahabat, siapa orang itu ya Rasulullah? Mereka itu ketika hidup di dunia, mereka orang-orang yang selalu menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu orang lain, ya. Nah, itu kan menyingkirkan pahalanya besar kayak itu, sampai dapat kebebasan.
nggak bisa masuk surga ini bebas. Artinya berarti lawannya orang yang sengaja apa bahasa apa? Polisi tidur. Kalau polisi tidur ini mungkin ada khilafnya lah. Mungkin ada khilaf kalau kayak polisi tidur ini. Tergantung tempatnya. Tergantung mungkin orang buat polisi tidur tadi mungkin untuk keamanan yang lain ya, kenyamanan. Enak biar orang lain enak. Enak biar Tapi mungkin nggak kalau ada yang nyaman gitu. nggak ada yang nyaman kan? Ya, mungkin kalau ada anak nyebrang kah, ya. Jadi kan bisa ini lagi. Ya, kadang-kadang walaupun sudah dipasang polisi tidur, tetap aja kalau orang yang tadi apa terburu-buru, dia hantamnya aja. Yang Ya. kayak mana ada? Iya. Di jumping gitu. Nah, jadi ini apa namanya amalan yang faedahnya itu sangat Luar biasa. sangat besar. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, yang terakhir rasa malu atau sifat malu itu merupakan sebagian dari iman. Tapi bukan malu-maluin. Bukan malu-maluin. Malu-maluin. Rasa malu ketika tidak melakukan kebaikan dia malu, tidak melakukan kewajiban dia malu, tidak mau melakukan maksiat dia punya rasa malu. Nah berarti di dalam hati orang itu masih ada keimanan. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup musyawarah pada malam hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita musyawarahkan bisa bermanfaat bagi kita pribadi atau bagi orang lain, dan semoga kedepannya kita bisa menyingkirkan apa-apa yang ada di jalan. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah para guru-guru kita dan barokahnya musannif pada hari ini ya. Wa kunna nakum salih bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.